beriman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari kita membuka renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Minggu 15 Januari 2023, hari Minggu biasa kedua. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya dan selamat berhari Minggu. Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang Yohanes yang memberi kesaksian tentang Yesus sebagai anak domba. Saya ingat ketika masih kuliah, Romo pernah bertanya kepada kami para frater, kesaksian itu berasal dari dunia mana? Banyak dari kami bingung dan berusaha untuk menjawab, tetapi jawabannya tidak ditemukan. Lalu Romo menjelaskan bahwa kesaksian itu berasal dari dunia pengadilan, di mana setiap saksi mengatakan kebenaran, memberi keterangan terkait suatu peristiwa, kejadian yang sebenarnya. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia memberikan kesaksian tentang Yesus. Ia memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Penggunaan anak domba biasanya sangat akrab di kalangan orang Yahudi. Seekor anak domba biasa digunakan sebagai korban selama masa Paskah. Anak domba ini dimakan oleh anggota keluarga orang Israel pada malam pelarian mereka dari Mesir, dan yang darahnya dioleskan di tiang pintu rumah mereka. Ini menjadi simbol pembebasan dan salah satu perayaan penting dalam kalender Yahudi. Selain itu, seekor anak domba dibawa ke pembantaian dalam nubuat Yesaya. Anak domba juga dipersembahkan sebagai persembahan harian Israel. Dengan demikian, Yohanes menggunakan istilah anak domba ini untuk merujuk pada pengorbanan terakhir Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dunia. Anak domba yang menghapus dosa dunia menunjuk pada pengorbanan Yesus untuk dosa dunia yang mencakup semua manusia tanpa perbedaan. Namun, ini hanya
memiliki efek pada mereka yang menerima Kristus, pada mereka yang percaya kepada Kristus. Dan misi Yohanes Pembaptis telah mencapai puncaknya. Ia menjadi saksi untuk mengarahkan orang pada Yesus, Sang Anak Domba Allah. Yohanes mau menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian dalam kisah hidup manusia. Yohanes mau agar setiap orang diundang untuk bersama-sama dengan Yesus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai anak domba Allah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa berkorban untuknya? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.